Nah, jadi awalnya itu Pak, waktu kuliah, saya itu merintis usaha batik Pak. Merintis Hmm. usaha batik untuk suplai ke batik keris sama batik Hmm. Tanah Adi, batik Semar. Nah itu saya mulai dari situ sambil kuliah. Saya di Bandung, jadi saya bolak-balik Pak ke Jawa Tengah, ke Solo gitu kan, pusat batik terus apa batik keris sama batik Tanah Adi, terus balik lagi ke Bandung. Terus saya suplai juga ke waktu itu ke Safira. Hmm. Nah, untuk hijabnya. Nah, awal kenapa saya terjun di situ, saya lihat peluang untuk batik itu karena batik kan merupakan eh, budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan, Pak. Hmm. Seperti itu dan kebetulan juga keluarga saya dari batik dan saya lihat itu omsetnya menurun gitu loh. Nah, kenapa saya nggak terjun sebagai mahasiswa untuk membantu mereka untuk menaikkan omsetnya? Awalnya dari situ. Nah, saya untuk risetnya itu manual, Pak. Hmm. Waktu itu saya coba memasarkan hijab batik Hmm. ke Bandung itu sebelum masuk ke Safira. Itu saya masuk ke outlet kecil di Bandung itu di alun-alun Bandung, masuk ke situ. Masuk ke alun-alun, ketemu orang India yang punya outlet di situ. Terus saya nawarkan, saya keluarkan batik saya, hijabnya itu langsung ditolak mentah-mentah, Pak. Hmm. Ditolak mentah-mentah. Akhirnya dikasih tahu, coba kamu di sini duduk, saya tinggal makan siang, kamu duduk di sini perhatikan toko saya, katanya di situ, Pak. Hmm. Suruh belajar gitu ya. Iya. Jadi saya waktu mahasiswa itu di situ dia makan siang di depan toko, saya nggak diajak, saya duduk suruh mantau tokonya gitu kan. Saya liatin gitu. Eh, Terus setelah selesai dia makan siang, datang lagi. Apa kesimpulannya dari situ? Toko saya kecil tapi rame kan katanya gitu kan. Nah, Hmm. terus apa yang diambilnya? Yang diambilnya kan karena dia toko hijab, yang diambil hijab. Cuma Hmm. hijab seperti apa yang diambil? Kalau batik lihatlah yang punya motif di sana, yang identik dengan batik. Nah, itu Hmm. seperti apa? Ternyata dari hasil yang saya pantau itu, Pak, kalau yang batik itu rata-rata penuh, Pak, kan, untuk hijab. Nah, itu yang penuh itu kurang diminati oleh pengguna Kurang hijab. terlalu Iya, rame gitu ya. iya, terlalu ramai. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, oh ya, jadi di bagian ujung kasih variasi batik dan sama pinggiran. Saya bilang seperti itu. Oh iya, coba kamu buat kirim saya 30 pieces. Setelah itu langsung saya pulang Pak ke Cirebon. Saya bikinlah 30 pieces, dia ambil. Besoknya langsung ditelepon. Pak, coba datang lagi ke sini. Itu Mas gitu, bukan Pak ya. Sekarang. Hmm. Mas datang lagi ke sini. Coba lihat katanya. Ada nggak produk Mas di sini? Masih ada Pak. Tinggal berapa? Tinggal 5. Besok bikin 100. Langsung Hmm. ditawarkan seperti itu. Jadi saya mulai tergerak. Ternyata batik itu masih diminati gitu Pak. Walaupun hanya Hmm. untuk hijab gitu kan. Ya. Iya. Nah, seperti itu dari situ awal saya baru masuk ke Safira, Hmm. masuk ke batik keris. Nah, dari situ. Nah, setelah lulus kuliah, saya masuk ke dunia kerja. Hmm. Kerja Masuk, ini ya. Hah? Pindah Masuk, zone ini ya. Pindah iya, zone ya. pindah. Masuk ke dunia kerja di bagian PPIC untuk ekspor rotan. Hmm. Nah, di situ yang saya pelajari itu eh, produksi dari perhitungan cara produksinya dari bahan baku, desain gitu kan, sampai ke penjualan, ke marketingnya itu cara-cara pengiriman untuk ekspornya pun saya pelajari gitu loh Pak. Nah, dari situ. Nah, terus karena saya kembali masih posisinya di Bandung, Bandung ketemu calon istri orang Balikpapan. Wah, ini Nah, kita makanya baru saya mulai nih merantau ceritanya ke ya. Balikpapan untuk mulai usaha baru di sini di Balikpapan, Pak. Hmm. Seperti itu ceritanya. Oke, jadi ketemu istri di Bandung, ternyata orang Balikpapan lah, baru mulai di situ ya startnya ya. Baru mulai di situ. Di Hmm. Balikpapan langsung batik atau apa, Pak Rones, kalau boleh tahu, biar teman-teman tahu ini. Mulai dari mana di Balikpapan ini? Apa ikut perusahaan yang kemarin yang Rotan itu, atau apa ini? Waktu itu pertama kali di Balikpapan. Pertama saya di Balikpapan itu tahun 2019, Pak. Hmm. Tahun 2019 akhir Desember itu saya ke Balikpapan. Itu saya bawa batik, Hmm. yang dari Cirebon. Oke. Bawa batik dari Cirebon.
Saya perkenalkan di pasar di Balikpapan kan ada pasar souvenir Pak ya, Ya, pasar impres kebun sayur. kebun Nah, sayur. ya, saya masuk ke kebun sayur. Dari situ langsung ditolak mentah-mentah. Nggak laku Pak batik seperti ini, katanya. Hmm. Gitu, seperti itu. Akhirnya saya mikir batik seperti apa yang laku. Ini Pak, batik motif Kalimantan Timur, katanya. Motifnya seperti ini. Kalau saya kan nggak mungkin tuh menjiplak motif yang sudah ada gitu Ya, kan. Nah, betul saya betul. anti sekali gitu untuk saling menjiplak sesama perajin batik kan seperti itu Pak. Akhirnya saya berpikir, saya dapat dari mana nih motif itu? Hmm. Pas saya keinget yang di bandara. Di bandara itu ada tiang Oh bandara lama. ya, Nah, bandara lama itu kan. Nah, itu betul. saya Ya. foto. Saya foto, saya jadi gambar, saya jadikan motif batik. Saya kirim desainnya ke orang tua saya perajin batik. Setelah Hmm. jadi, saya pasarkan di kebun sayur. Ternyata antusiasnya luar biasa. Nah, itu waktu itu belum ada motif Balikpapan. Masih motif batik Kalimantan Timur. Oke, masih Pak, Iya. masih Kalimantan Timur ya, belum Masih Balikpapan ya. Kalimantan Timur. Belum ada motif batik Balikpapan, belum ada. Karena waktu itu eh, mulai motif Balikpapan itu tahun 2010. Itu Hmm. tentang 2010 sampai 2012 itu. Itu Jadi baru tadi 2009 apa 19? 2009 ya? saya ke Balikpapan, ya tahun 2009, Pak. 9 ya, 2009 Iya, ya. 2009. 2009, Oke. maaf 2009. Oke, Hmm. jadi kalau gitu Pak Ros harus bayar ke bandara ini. Kakinya itu, yang tiang gede itu kan ya. Di Yang tiangnya kayu itu. gede itu yang itu ya, itu Tiangnya itu, desainnya itu. betul, betul itu yang saya untuk pertama kali saya desain batik seperti di situ Dari awal situ ya. idenya itu. Nah, setelah prospeknya bagus, datanglah saya ke dinas Oke. untuk menjalin kerjasama. hmm, Pengen tahu motif apa saja yang ada di balik papan yang harus kita gunakan gitu. Akhirnya dinas Oke. itu memberikan buku satu bendel motif-motif Kalimantan Timur. Itu motif ukiran Pak aslinya. Motif ukirannya. Aslinya motif ukiran, nah itu yang akan saya kembangkan jadi motif batik. Hmm. Iya, bukan motif yang di kain itu asli motif ukiran semua. Ini jadi motif kaltim itu. Apa kendala selama batik di Balikpapan kan kalau ngomong batik kan batik itu dari Jawa ya. Iya, Ya, orang udah pasti tahu lah batik dari Jawa. Kenapa Pak Rones masih kekeh bahwa Balikpapan bisa nembus lah di batik dengan apa yang Pak jadi inspirasi Pak Rones bisa batik itu dari Balikpapan bisa logo go, nasional atau go internasional apa inspirasi apa yang bisa Pak Rones bawa ke situ itu karena iya. ini Pak Rones Mungkin salah satu ini ya teman-teman Pak Rones ini salah satu yang masuk ekspor kemarin ya ke Filipina ya. iya betul. Itu makanya kita ingin tahu banyak belajar nih. Dari batik selama ini kalau batik pasti dari Jawa lah ya kita nggak bisa pungkiri. Tapi Hmm. why Pak Rones bisa ke membawa batik dari Balikpapan, motif Balikpapan bisa go nasional bahkan go internasional. Mau nggak Pak Rones? Ya, eh, memang waktu itu saya bekerja sama dengan dinas, tapi produksinya waktu itu masih di Jawa, Pak. Hmm, Masih di Jawa. Karena semua kema saya belum punya tenaga kerja, saya masih oke. sendiri. Nah, jadi semua desain saya sendiri masih kelimpahkan produksi di Jawa. Nah, mulai tahun 2010, semenjak adanya batik Balikpapan, nah Hmm. saya mulai memfokuskan untuk produksi batik di Balikpapan. Karena antara tahun 2009 sampai 2010, saya sebenarnya bukan hanya batik yang saya kerjakan. Apa ini? Iya, Sampingan apa ini? saya ngerjakan frozen food, Pak. Oh, frozen food. Frozen Oke, food. oke. Iya, saya datang dari Jawa itu bawa frozen food juga, yaitu produk udah nasional, Hmm, merek dari Java, merek Sokun. hmm, Ah, Kebetulan selama 3 tahun sangat pesat sekali perkembangannya. Di situ akhirnya hmm, saya ditunjuk jadi distributor. oke. Tahun 2012 setelah sudah besar sekali untuk frozen Hmm, foodnya, nah dari pihak supplier itu menempatkan menempatkan agennya di sini untuk mendistribusikan sendiri. Akhirnya dari langsung gitu ya. iya langsung setelah omsetnya sudah besar, akhirnya saya eh, mulai fokus lagi itu di tahun 2012, Pak, untuk batiknya itu kita Karena produksi. porsinya udah kepotong langsung ya. Iya, karena eh, pengeluaran sudah besar, pemasukan berkurang gitu kan. Ya. Akhirnya saya fokuskan di batik dengan mengembangkan motif Balikpapan yang sudah
dihakikan oleh pemerintah. Karena waktu itu ada lomba desain motif batik Ya, untuk ya. motif khas Balikpapan. Dari situ saya mulai fokuskan produksi di Balikpapan dari desain untuk batik cap sama batik tulis. Nah, kalau untuk batik printing masih kita produksikan di Jawa. Karena kan untuk space yang saya punya itu kecil gitu, nggak Oke. besar. Kalau untuk yang home industry untuk batik cap dengan batik tulis kan nggak memerlukan tempat yang besar, beda dengan batik printing. Ya, berarti lebih Nah, besar. untuk marketnya, saya melihat itu peluangnya besar sekali. Kenapa besar? Pertama, instansi pemerintahan itu waktu itu belum menggunakan motif khas Balikpapan karena Oke. semenjak ditetapkan ada motif khas Balikpapan, itu peluang buat saya untuk memasarkan motif khas Balikpapan di instansi pemerintahan agar menggunakan uniformnya motif khas Balikpapan. Kebijakan baru peluang bagi Pak Rones ya. Ya, betul. Dan, Oke. dan yang kedua, Kalimantan Timur juga punya motif batiknya gitu kan dengan Hmm. ya, jadi motif Balikpapan itu ada unsur motif Kalimantan Timurnya Pak. Jadi Oke. kalau kita mengangkat motif beruang madu atau bunga karamunting, Hmm. terkadang hampir sama dengan motif di Jawa karena tidak ada unsur Kalimantan Timurnya. Nah, makanya dengan eh, kita padukan dengan motif Kalimantan Timurnya, jadi orang tahu bahwa inilah batik Kalimantan Timur dengan ikonnya kota Balikpapan, berarti ini batik Balikpapan. Gitu. Oke. Nah, batik Balikpapan motifnya itu diambil dari unsur-unsur alam yang ada di Balikpapan, seperti bunga Keren, keren. karamunting, terus beruang madu, akar mangrove. Nah, akar mangrove kan terkadang di kota lain juga ada. Nah, itu kita kombinasikan dengan motif Kalimantan Timur dan bagaimanapun cara gambarnya menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh eh, Dinas Perindustrian untuk menggunakan motif Kaltimnya itu, Pak. Tetap dimasukkan. Dan cara gambarnya pun ada aturannya. Nggak boleh salah. Gitu. Oke. Nah, karena Pak mengandung Rones filosofi. bisa sambil Pak Rones sambil apa sharing ini nih ya Instagramnya mungkin coba di share yang karyanya Pak Rones atau apa gitu biar teman-teman tahu kayak gimana sih karena sempat isu ya kalau cuma ada sempat mau disomasi itu gimana ceritanya itu waktu itu ada ceritanya mau disomasi karena desain atau apa itu kalau Hmm. kalau tahu itu teman-teman bisa belajar apa yang perlu dilengkapi ya masalah haki dan sebagainya kan agar apa pengrajin atau pengusaha batik itu paham ya dengan kondisi itu. Mungkin Pak Rones bisa cerita nanti sambil share Pak Rones mungkin video-video yang Pak Rones motif-motifnya atau apa di Instagramnya kan ada itu boleh Siap-siap. di-share Pak Rones. Hmm. Silakan Bentar, Pak. share Saya itu buka situ. dulu, Pak ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau tanya boleh resen sambil kita ini santai namanya ngabuburit ya bareng Umi. Umi ini bukan ibu ya, tapi usaha mikro. Jangan sampai salah ini. Warga bersama Umi itu usaha mikro. Boleh Bapak Ibu silakan. Sahabat-sahabat Aspendo. Ya, Izin mau tanya Pak Rones. Ya, silakan silakan, boleh. Bu Mei. Jadi mungkin teman-teman yang lain kan belum tahu nih bahwa Pak Rones ini sudah berhasil juga loh ikut ekspor ke Filipina ya Pak Rones ya Ya, betul, Bu untuk Mei. produknya. Nah, itu produk apa Pak ya yang diminatin yang ke Filipina itu? Nah, untuk produk-produk yang diminatin di Filipina itu, saya motif Balikpapan dikombinasikan dengan motif Kaltim yang dibuat pakaian jadi, Bu. Pakaian jadinya itu yang bersifat internasional, yaitu seperti Hmm, blazer, jaket, nah seperti itu, Bu. Dan motif-motif yang saya lihat di Google itu, motif ada kemiripan antara Filipina, Thailand, Indonesia itu menggunakan motifnya hampir sama karena kita mungkin satu rumpun ya, Melayu serumpun ya. gitu. Iya. Betul-betul. Jadi itu Mungkin bisa akhirnya masuk. di Kasih ini juga contoh. dilihat. Nah, tuh ada Boleh. yang tanya tuh boleh ditengok nggak Pak Rones? Tuh ada yang Coba nyari. coba share itu. Oke. Bisa share Pak Rones? Oke. Nah, seperti ini. Untuk motifnya,
Ini motif bisa kelihatan Pak ya? Bisa, bisa. Bisa, oke. Ini motif Kalimantan. Nah, warnanya itu sengaja saya samarkan agar nggak seperti kelihatan batik. Hmm. Nah, warnanya ini kombinasinya merah muda dengan gelap, hitam gelap, ada kombinasi merah tuanya. Nah, ini namanya motif bunga kusuma, Wijaya kusuma, sama motif untayan pakis. Untayan pakis ini sudah ditetapkan sebagai motif khas Balikpapan. Nah, ini bentuknya jaket. Jaket ini saya buat untuk yang bisa digunakan untuk cuaca winter juga, Yang untuk kemarin cuaca dipakai ke dingin. Eropa itu ya. Iya, betul. Nah, Nah, jadi mantap agak itu. tebal jaketnya. Jadi bisa digunakan untuk ruangan ber-AC. Kalau seandainya ada acara formal di ruangan ber-AC, bisa digunakan jaket-jaket seperti ini, gitu. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini kemejanya, kemejanya juga saya kirim ke sana. Nah, ini long blazer, dia panjang, tebal juga untuk cuaca yang lebih dingin, nah, cuaca yang dingin seperti ini, Bu. Jadi kalau boleh ini Pak ya, jadi selain motifnya juga desain itu salah satu jadi ini ya, dari Iya, betul, itu ya, desain. desainnya. Iya, desainnya. Nah, jadi kita desainnya pun nggak full batik yang satu tipe, jadi kita kombinasikan dengan motif lain gitu. Ya tuh, teman-teman tuh sharing dari Pak Rones. Jadi Keren. batiknya dikombinasikan dengan desain saya sangat menarik. Jadi pasarnya go internasional. Berbeda gitu ya, Iya, Pak Iya. Istia ya benar. iya. Gitu. Dan saya yakin Eh, eh, aset-aset dalam arti motif-motif batik kita tuh banyak banget. Nah, ini bisa dikombinasikan yang jadi daya tarik ya. jadi Nggak nasional tapi bisa internasional. Kita punya talenta yang hebat. Salah satunya ya kita bisa lihat di balik papan yang notabene bukan perut atau di batik tapi bisa ngeluarin itu. Apalagi kalau dari Jawa, di Sumatera itu kan banyak banget ya. Kalimantan salah satunya, termasuk Sulawesi itu ada motif juga, Papua itu juga tuh. Jadi bisa kombinasikan ini pasar yang menarik ya sebenarnya ya. Ya Bu Mei ya, kalau tahu ya. betul, keren 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 banget. Dan bajunya tuh saya udah ngeliat sih kemarin waktu pas di Bali. Cuma yang itu sedikit ya, karena kan Pak Rones kan cuma bawa nggak banyak ya Pak Rones ya waktu Bawahnya di nggak banyak, Bu, soalnya kan jatahnya cuma 20 kilo. ternyata begitu ngelihat ini banyak ya model-modelnya punya Pak Rones. Iya, Oh ya, model-modelnya kami banyak, Bu. Kebetulan semua desain di sini yang saya punya itu karya saya semua, Bu. oh luar biasa Ya. ya, oh luar biasa. Ini kan Jadi Itu saya, satu busana kelebihannya batik. ya. iya, untuk motifnya itu karya saya semua, tapi untuk desain busananya itu saya punya punya desainer juga. Ini bagusnya di motifnya diterapkan di busana seperti ini gitu. Saran desainernya akhirnya dikombinasikan untuk menjadi busana seperti apa sih yang pantas. Nah, kemarin seperti ini. Hmm, Iya Hmm. keren keren. Kolaborasi ya. Ya, iya, jadi apa nggak kaku kayak batik-batik apa ya. Jadi Betul, memang betul. cakep ya dikombinasiin gitu ya Pak Rones ya. betul, Bu. Kan biasanya Oke, batik itu kelihatannya untuk formal sekali gitu untuk yang di Indonesia itu, ya makanya saya kombinasikan dengan yang kira-kira eh, bisa digunakan untuk di luar ya, Indonesia juga gitu. ya. Saya ngeliat sih kemarin eksklusif ya. Jadi dipegang juga apa ya berbeda berbeda sih dengan yang pernah pernah saya lihat gitu sih. Keren-keren, keren banget. Tadi Pak Istia ada yang resen itu Pak, silakan. Silakan, Bu Sinta. Boleh Bu Sinta. Dari Ya, halo. silakan. Halo, izin Pak Istia, saya off cam karena di Samarinda saya lagi persiapan untuk buka Oh, puasa. sama-sama. Selamat sore Pak Romes. Ya, Senang betul. sekali saya bisa komunikasi dengan master batiknya Balikpapan, Batik Ernesta. Saya Bu Sinta dari Borneo Hijab Batik Nusantara. Saya domisili di Samarinda, jadi kurang lebih 2 jam ya Pak ya, jangkau Ya, dengan Balikpapan. Pak, saya mau tanya beberapa eh, informasi. Bapak sudah menembus pasar ekspor. Mungkin Bapak sudah eh,
main yang di apa namanya ekspor skala besar ya Pak ya. Kalau saya kan masih dalam yang skala kecil yang hanya pengiriman saya lewat apa namanya FIDEK atau pos. Yang langsung Eh, Bu ya, ya, langsung ke betul. itu ya. Oke. Karena saya masih skala kecil. Yang saya mau tanyakan pada Pak Romes tantangan terberat dan selera pasar. Saya dengar tadi Pak Romes ke Filipina ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, betul, Ya, Bu. Filipina. Hmm. Nah, untuk culture Asia dengan Eropa untuk pasaran batik itu apa perbedaannya Pak untuk selera pasar dari segi warna? Kalau motif mungkin kan kita punya ini masing-masing ya. Ya, Mereka uniknya dari mana itu mereka punya ini sendiri. Untuk pewarnaan Pak, itu apakah eh, untuk yang saya tahu orang-orang Eropa itu kan senangnya warna-warna soft ya Pak ya, warna kayak soft betul. Ya, Ya. ya betul kayak natural. matcha natural. Nah, Natural. Hmm. waktu itu saya pernah dapat satu tawaran dari pasar ekspor untuk membuat mereka minta menggunakan pakai pewarna alam. Hmm. Nah, dan pewarna alam itu agak sedikit rumit dikit ya Pak ya untuk pengerjaannya. Kemudian saya ada spesialis untuk pewarna serat kayu ulin Pak Romes. Hmm. Jadi saya produksi sendiri dari serat kayu ulin. Itu kita olah dari ulin warna muda, tua, sedang, ada tingkatannya sampai 5 tingkatan. Nah, untuk selera pasar Filipina itu seperti apa, Pak? Untuk Asia Tenggara khususnya itu seperti apa, Pak? Selera warnanya dengan tantangan apa yang terberat ketika Pak Romes pertama kali mengawali langkah untuk ekspor ke luar? Itu aja, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Sinta. Nah, untuk tantangan terberat itu pertama adalah masalah produksi Bu. Masalah produksi. Kami ini kan home industry ya. Jadi eh, eh, standarisasinya itu harus sama. Apalagi dikerjakan dengan secara manual. Nah, biasanya kalau kita pencelupannya itu enggak dengan berbarengan untuk dalam satu warna, misalkan satu baju, misalkan ada 10 pieces warna yang sama, itu pencelupannya harus Standar ya. berbarengan. Jadi pada saat nanti dipisah itu eh, warna akan berbeda. Nah itu akhirnya terjadi adanya pernah waktu itu saya mau rencana kirim ke Jepang waktu masih kuliah Bu Mhm. ya. Waktu masih kuliah Ya, itu rencana saya mau kirim ke Jepang, itu kami ditolak 50% karena itu warnanya tidak sama. Beda Karena warna ya. iya, beda pencelupan. warna, Pak ya. Jadinya Iya, antara barang satu dengan barang yang lain itu ada perbedaan warna ada gitu ya, Pak. perbedaan warna walaupun tipis gitu perbedaannya. Karena kan Oh, kalau kita pewarnaannya secara manual ya per sistem iya, pencelupan. betul, Nah, betul. itu. Jadi kalau ada perbedaan warna biasanya mereka nggak mau nolak. Nah, selain warna juga nanti ada yang namanya kualitas jahitan. Nah, kualitas Oh, jahitan pun harus diperhatikan, Bu. betul, betul. Ya, kualitas jahitan. Nah, kita kan kalau penjahit antara penjahit A dengan B itu belum tentu sama. Iya, betul, Pak. Kalau baik jahitannya maupun ukurannya itu, makanya kita harus eh, menstandarisasikan gimana caranya agar jahitan itu hasilnya sama. Jadi saya harus berulang-ulang nyoba penjahit tersebut untuk menghasilkan yang sama. Jadi sebelum kita ke Mhm. pasar luar negeri, untuk kualitas tersebut kita gunakan untuk lokal dulu, Bu. Kalau seandainya lokal kualitasnya sudah bagus, sudah bisa eh, tanpa ada klaim dari lokalnya, kita mencoba untuk langsung ke eh, ekspor gitu. Seperti itu. Iya. Karena saya trauma dengan yang sebelumnya itu yang waktu di Jepang ditolak 50%. Nah, tapi karena ini bukan makanan, akhirnya saya Mhm. lempar pasarkan ke teman-teman mahasiswa gitu. Karena waktu itu memang bukan batik sih, waktu itu baju polosan, sutra polos Mhm. gitu. Iya. Mm. Iya, benar, Pak. Jadi kayak saya tuh kebetulan kemarin kan saya shawl sama hijab batik ya, batik tulis ya. Itu mereka satu satu titik aja tidak sama, itu mereka komplain, Pak. Padahal waktu Hmm. itu kan mereka pesannya hanya 35, 50 tapi continue setiap bulan. Memang di awal itu berat. Saya sempat down Pak Romes waktu itu. Aduh, rasanya begini ya. Maksudnya kita kita ada lose quality control karena kita saking excitednya kita pengen buat yang baik tapi hanya karena satu satu apa namanya satu permasalahan mungkin bagi kita kecil tapi bagi mereka tetap yang diutamakan adalah kualitas. Itu yang Kualitas. Pak, yang ini ya Pak ya. Oke, oke, siap, siap. Oke, terima kasih Pak Ya, Romes. sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Sinta.
Bu Sinta udah jadi ini anggota Aspendo? Langsung Bu Sudah kalau belum Bapak ya. dari Alhamdulillah. 2024. Mantap. Alhamdulillah banyak ilmunya. Banyak ilmu Bu ya. Saya, Tolong eh, dibagi-bagi ke ya, teman-temannya ya. ya, Biar siap makin banyak Bapak. Terima kaltim biar kasih. makin ini. Iya, siap Bapak. Makasih Bu Makasih. Sinta. Oke, silakan yang lain teman-teman. Ini luar biasa ya kita banyak belajar sama Pak Rones hari ini. Ya. Satu sisi ternyata Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda udah mulai ekspor. Ya, kita nggak tahu angkanya berapa, tapi ternyata mulai growth. Kami di kami di Dinas Pariwisata Kaltim, Bu, salah satu di Ekraf itu, ya di Wastra ya, kami udah lihat bahwa Ekraf lewat batik itu udah mulai tumbuh di Kaltim. Ya, yang selama ini kita tergantung sama Minerba, tapi Alhamdulillah 2024 kemarin untuk aircraft itu udah mulai muncul angka yang signifikan yang sebenarnya dia masih nol dan sebagainya tapi udah mulai satu satu digit. Nah, ini peluang bagi kita teman-teman ya sobat UKM yang luar biasa, potensi luar biasa. Jadi kita nggak hanya mikir nasional tapi kita bisa go internasional. Peluang kita lebih besar lagi. Ya. Oke. Pak Rones bisa share itunya Instagramnya Pak Rones. Teman-teman bisa tahu. Ya nanti kita saring like ya teman-teman bisa like. Ah, makin banyak makin bagus dalam arti UKM saling mendukung ya. Harapan kami UKM jangan baper ya ini penting karena butuh kolaborasi semua pihak. Contoh tadi Bu Sinta udah pernah ekspor ke luar secara langsung Bu ya. Nah, Ya, itu kan betul salah Pak. satu Walaupun skalanya saya masih sedikit Pak, nggak terlalu banyak lah. Saya paling 35, 50, tapi continue nggak 2 masalah bulan, 1 bulan itu gitu. udah punya pintunya Ibu. Nanti bisa share Ya, ke teman-teman. betul. Kenapa? Ya. Kami juga ada teman yang selama ini jual namanya MotoGP ya, tapi miniaturnya. Nah itu kalau dia saya nggak laku karena mahal katanya. Tapi coba ke ekspor yang langsung mereka beli 10 piece ke Jerman dan sebagainya. Jadi barang kita tuh diakui gitu loh, ya, diakui. Ya, nah, makanya itu peluang gede Bapak Ibu, ya apalagi pelaku-pelaku batik, ya itu wah, peluangnya sangat besar. Dan jangan minder, itu peluang bagi kami peluang besar banget. Oke, Pak Rones, kalau boleh tahu gini, kan batik ini sensitif dengan haki sama desain, motif-motif. Apa Betul, yang Pak. Pak Rones lakukan untuk hal ini? Kan selama ini kan tahu sendiri ya, yang sempat disomasi ya. Nah, bisa cerita itu. Yang sempat disomasi desainnya Pak Rones sebagainya akhirnya diakui oleh A, B, C, D ya. Apa yang Pak Rones lakukan untuk hal ini biar nggak terjadi lagi Pak Rones? Iya, baik Pak. Untuk antisipasinya sih Pak, kami biasanya mendaftarkan desain-desainnya itu lewat Haki Pak. Jadi setiap yang karya yang saya desain, itu baik Hmm, untuk uniform maupun untuk dijual retail, itu langsung saya daftarkan di Haki untuk hak ciptanya. Nah itu pernah waktu itu saya di hampir disomasi sih Pak, itu baru ini aja, belum sampai terbit ya somasinya. Itu waktu itu awalnya saya ngedesain suatu motif namanya batik motif ini ya motif Balikpapan. Saya ya. desain terus pada saat meeting rapat di meja di sebelah saya tuh ngomong Pak saya mau pesan batik sama Bapak katanya. Hmm, Batik apa Pak? Ini motifnya. Loh saya sudah motif yang ini motif namanya batik motif kelubut ya. Batik motif kelubut saya sudah ada. Saya bilang saya tunjukin langsung. hmm, Kan desainan saya Pak katanya. Kok Bapak sudah ada? Itu kan desainan Bapak, saya bilang. Saya punya desain sendiri. Apakah bisa Bapak mengklaim bahwa batik saya itu adalah desainan Bapak? Kan nggak bisa, saya bilang. hmm, Nah, dia marah. hmm, Dia pengennya motif atas nama motif Lubut itu si Bapak tersebut yang pengen menguasainya gitu. hmm, Akhirnya saya terangkan, Pak. Coba identiknya gini loh, Pak. Saya bilang, ada buah apel yang ada daunnya. Bapak gambar dari depan, saya dari samping sini. Hasilnya akan beda, Pak. Walaupun nama buahnya sama-sama apel, saya bilang. hmm, hmm. Hasil saya adalah karya saya, dan hasil yang Bapak gambar juga karya Bapak. Itu nggak bisa Klaim ya. dihakikan gitu dengan motif atas nama motif apel sebagai motif Bapak. Itu nggak bisa seperti itu, seperti itu, Pak Is. Nah, akhirnya mereka langsung ke lawyer pengacara. Hmm, Lawyer pengacara
Ternyata diterangkan sama pengacara tersebut. Tadinya dia sudah marah-marah, pengen saya akan somasi bapak gitu seperti itu. Nah, setelah diterangkan sama pengacaranya, dia baru paham. Akhirnya nggak jadi dia mensomasi saya seperti itu. Jadi memang kalau batik itu kalau kita murni karya sendiri, walaupun ada orang lain mengakui karya dia, gitu kan, dia bisa mengklaim itu nggak bisa ini. Walaupun dia sudah menghakikan, tapi kan itu karyanya dia sendiri beda dengan karya saya gitu. Iya. Setiap karya itu pasti beda-beda, asalkan murni ya. Kecuali Mm. kalau plek ngejiplak sama persis itu yang nggak boleh. Tuh. Tapi tetap ya Pak, ya untuk haki akhirnya wajib ya dalam arti untuk menjaga tadi ya. Iya, untuk hak itu wajib. Oke nih Pak teman-teman. Jadi kita nggak tahu ya di belakang hari nggak tahu dan sebagainya. Harapan kami teman-teman pelaku batik mulai hakikan. Memang agak panjang prosesnya sebagai tapi untuk melindungi teman-teman pelaku-pelaku UKM. Karena apa? Banyak yang dalam arti pengusaha UKM itu kena masalah karena masalah desain dan sebagainya kayak kasusnya Pak Krones tadi ya. Padahal beda sedikit persepsi dianggapnya sama sebagainya makanya. Dan saat ini sama Pak Rones sudah dilakukan teman-teman. Jadi setiap motif batik yang untuk dinas ya Pak Rones ya, Ya, betul. itu udah dihakikan langsung. Itu salah satu melindungi hak karyanya dalam arti ini loh. Karya itu mungkin mulai lakukan kalau teman-teman pengusaha batik ya itu saran kami bukan apa-apa karena kita menjaga hak kita dalam arti jangka panjang itu teman-teman biar kami teman-teman bisa aman ya dalam arti proses berkaryanya itu yang kami juga di Aircraft lagi coba melakukan haki ya karena itu hak karya atau inovasi yang perlu dilindungi. Kami saat ini lagi banyak ngurus sertifikasi haki untuk pelaku-pelaku UKM, pelaku-pelaku aircraft, pelaku apa yang Kaltim lagi gencar ke situ karena banyak proses-proses yang dalam arti kita memiliki sesuatu karya tapi nggak diakui karena kita sebagai royalti dan sebagainya. Itu makanya kita mulai prepare untuk haki itu teman-teman. Silakan kalau ada sobat-sobat, sahabat-sahabat kami pengusaha UKM. Selamat sore. Selamat sore Pak Erik. Wah, salam hormat Om Romes dari Dumai, Nah, dari Dumai dari Pak Rones. kawasan mangrove Iya. Dumai. Salam banget juga, Pak. Iya, wah luar biasa pemaparannya. Tapi yang menarik dari semua, selalunya saya selalu bertanya setiap kepada UMKM karena saya pengelola kawasan. Kebetulan pengelola kawasan mangrove di Dumai. Oke. Yang menarik bersama saya itu rantai pasoknya. Waduh, sayang nggak dibawa ya videonya ya. Kita pengen lihat ini dari hulu sampai ke hilir gini prosesnya kalau boleh. Atau bisa diceritain gitu. Ya, Silakan baik-baik. Dari Pak mulai Rones. bahan bakunya gitu sampai Oh, prosesnya betul. dan sampai ke tangan saya kira-kira bagaimana. Itu satu. Yang Siap. kedua yang menariknya begini Om Romes. Yang menarik ya ini menarik benar-benar menarik. Terakhir kemarin kita dari pariwisata kan dapat informasi nih bahwa salah satu kebudayaan kita merupakan warisan dunia yang masuk dalam UNESCO. Apa itu? Apa namanya? Reok, reok. Ya. Salah satu reok. Dan yang yang menjadi menarik adalah lawannya itu adalah Malaysia. Di mana Malaysia ini jangan dilihat Malaysianya. Yang Hmm. mengenalkan reok di Malaysia itu adalah Orang. saudara-saudara kita yang dari Jawa menetap di sana. Nah, kan kira-kira begitu ya? Nah, Iya. yang menjadi menarik sama saya adalah kenapa batik ini menjadi masalah klaim haki. Kan begitu ya? Kan Ya. sama-sama di Indonesia. Ya seharusnya kan ya maksudnya ya kan mau dibilang dia batiknya Kalimantan, batiknya Papua, kan batiknya sendiri kan nggak boleh jadi brand lagi karena itu adalah nama umum. Kan kira-kira begitu ya. Jadi saya bingung juga itu. Kalau misalnya bisa dijelaskan. Tapi yang paling menarik sama saya adalah rantai pasoknya gitu. Bagaimana Pak Romel ini mengantisipasi kan udah ekspor nih bahwa kecukupan bahan baku itu tidak berpengaruh karena saya teringatnya sekarang yang Sritex ini masalah ini atau bukan dari situ bahannya. Kira-kira bagaimana? Petunjuk Bapak. Silakan. Ya, siap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Erik. Iya. Kebetulan saya kan di Balikpapan itu tidak ada pabrik tekstil nih, Pak. Ya, jadi semua bahan baku itu saya datangkan itu dari Jawa, Pak, terutama dari eh, Pekalongan dan juga dari Solo.
Nah, untuk bahan bakunya itu saya datangkan dari Kalongan. Nah, untuk antisipasi untuk harganya, di sini kan banyak perajin batik nih, jadi kita gabungkan kira-kira kebutuhannya berapa. Jadi nanti kita datangkan sesuai dengan kebutuhan untuk beberapa perajin batik. Akhirnya kita ngambil banyak. Nah, baru kami distribusikan untuk yang ada di Balikpapan. Jadi harganya jatuhnya nanti harga jualnya nggak terlalu tinggi gitu untuk di Balikpapannya. Gitu. Kalau kita datangkan masing-masing, nanti harganya akan bisa tinggi nanti jadi di Balikpapannya. Nggak kompetitif ya harganya ya. Gimana, Pak? Nggak kompetitif akhirnya nanti Iya, ya. akhirnya nggak kompetitif. Jadi masih kalah saing dengan yang di Jawa gitu kan. Nah, untuk pewarnaan, nah kami kalau seandainya pewarnaan menggunakan pewarna alam, itu justru Kalimantan ini Balikpapan banyak sekali pewarnaan alam dari mangrove-nya, dari bengkirai gitu kan, dari unsur-unsur alam yang ada di Balikpapan itu banyak sekali gitu bisa dijadikan sebagai pewarna alam. Tapi kendalanya untuk pewarna alam itu tidak bisa bertahan lama, Pak, sehingga peminatnya kurang. Nah, nggak bisa bertahan lama lebih dari, misalkan kalau untuk dibuat baju itu nggak bisa bertahan lama pewarnaannya nggak lebih dari 6 bulan. Itu warnanya sudah mulai pudar gitu. Itu pemasoknya. Nah, kendala di kami itu sebenarnya bukan pasokan bahan bakunya, tapi adalah tenaga kerjanya. SDM-nya Nah, ya. SDM-nya. Jadi kapasitas seandainya kita untuk memenuhi kapasitas eh, ekspor dalam jumlah banyak, misalkan dalam harus 1 kontainer, nah itu pastinya kita juga harus punya pabrik sendiri juga di Jawa gitu. Seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan kapasitas dari di Balikpapan, itu nantinya untuk memenuhi jangka waktu 1 kontainer itu bisa berbulan-bulan gitu kan. Nah, akhirnya untuk kita siasatin untuk harus punya pabrik sendiri di Jawa. Dan kebetulan saya ada bangun pabrik juga di Cirebon, di tempat orang tua itu di sampingnya. Itu saya bikin pabrik juga. Jadi kalau seandainya ada permintaan besar dengan menggunakan motif Balikpapan, nah akan saya produksikan di sana gitu seperti itu. Saya akui memang kalau untuk jumlah banyak itu kita Balikpapan masih belum bisa gitu. Jadi kalau kalau setengah kontainer masih bisa lah, setengah kontainer gitu. Tapi kalau untuk 1 kontainer terus rutin tiap bulan itu masih nggak bisa. Harus ada pabriknya sendiri di sana karena terkendala dengan SDM gitu, Pak. Nah, kalau untuk haki, memang kalau batik itu terutama yang untuk seragam, Pak, ya itu wajib dihakikan, Pak. Apalagi seperti misalkan contohnya nih kayak PGRI, terus Mm-mm. Korpri, itu wajib dihakikan. Nah, kenapa? Karena semu banyak perajin yang bisa memproduksi batik tersebut akhirnya bisa dipasarkan ke pasaran yang luas. Sedangkan itu yang si pencipta motifnya itu kan harusnya memang mendapatkan hak royaltinya gitu loh, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau seandainya memang si yang memproduksi selain dia itu selain penciptanya itu harusnya kalau seandainya mereka memberikan royalti mungkin akan aman gitu walaupun nggak dihakikan pun seperti itu bisa asalkan ada transparansi gitu. Jadi ya pentingnya hak cipta itu untuk melindungi motifnya Pak. Sebagai dia si penciptanya itu ya berhak mendapatkan royaltinya itu. Gitu. Motifnya ya Pak ya. Ya Motif, motifnya, motif motif. batiknya Pak. Oke. Motif batiknya, iya. Tapi Soalnya kayak walaupun itu motif kayak batiknya itu kalau sudah dibengkokkan sedikit itu nggak bisa Pak diklaim, udah berubah ya. udah berubah. Misalkan gambar bunga sepatu gitu kan, ada ada putiknya itu benang sarinya itu arahnya berbeda gitu. Nah, itu nggak bisa diklaimkan bahwa itu punya dia karena sudah arahnya sudah berbeda. Seperti itu sih kendalanya kalau di batik dihakikan itu seperti kecuali menjiplak plek karena itu untuk uniform kan harus sama persis Pak. Kalau uniform harus sama persis akhirnya setelah se-Indonesia make otomatis banyak yang memproduksi dengan dipasarkan di daerahnya masing-masing kan nggak ketahuan sama si pemilik hak Iya. penciptanya itu. Nah, itu makanya yang perlu dihak ciptakan adalah motifnya, bukan nama bukan nama yang digambarnya itu, tapi motifnya, motif karyanya itu. Seperti itu, Pak. Ya, makin menarik ya Om Ramil ya. Yang menariknya itu gini, yang tadi ekspor, yang menarik tadi ekspor. Ya, Jadi, bolehkah saya mengatakan bahwa isu tentang namanya apa namanya itu peduli terhadap lingkungan itu hanya sekedar polesan. Maksudnya begini, mohon maaf. Karena tadi ceritanya kalau dia pewarna alami dalam hmm, kualitas kurang, ya, otomatis berarti Om Romel masih menggunakan namanya pewarna tekstil. sama sintetis itu. Ya, Bener ya? ya Dan itu betul. laku di luar negeri. Aku di luar negeri.
Nah, artinya kan ini kan jadinya isu akal-akalan. Katanya harus peduli lingkungan. Kita Begini pakai Pak, pewarna alami nggak yang laku. Nah, gimana yang nama kira-kira itu? ya gini Pak, untuk yang namanya ramah lingkungan itu nggak harus alami Pak, walaupun Prosesnya sintetis, nanti. tapi kalau ada filterisasi dan setelah difilter itu terurai dengan bagus, misalkan hasil filterisasinya itu misalkan ditampung nih airnya, limbahnya itu Ya, airnya, diolah terus lagi. bisa hidup pelihara ikan, terus ada tumbuh jentik-jentik nyamuk, nah itu dianggapnya sudah bagus Pak, sudah ramah lingkungan bahwa makhluk hidup bisa kembali berkembang biak lagi di hasil limbah tersebut gitu loh Pak. Nah, kan Ya, ada nih yang izin, ya ada yang batik nih. izin Om Ramel. Izin. Ya Jadi maksud gimana? saya, kenapa saya tanyakan itu biar teman-teman dapat pemahaman bagaimana mengantisipasi Ya, atau menjawab pertanyaan seperti itu karena kita ya, langsung tanya sama ahlinya. ya. Kebetulan di tempat saya kan ada filternya Pak. Nah, kebetulan di tempat saya ini punya filter. Filternya itu ada tiga nih, tiga drum besar. Itu masih kurang menampung. Kenapa masih kurang menampung? Karena belakang saya itu laut harus di Bersih. dibersihkan gitu. Jadi kalau seandainya eh, filternya itu kurang bagus, itu laut bisa tercemari. Nah, makanya dari hasil tiga filter itu saya tampung, saya tunjukkan ke Dinas Lingkungan Hidup bahwa ini loh hasil dari ketiga filter itu jentik nyamuk bisa hidup, ikan-ikan kecil bisa hidup di limbah bekas limbah yang sudah difilter tersebut gitu loh, Pak. Nah, dari dianggapnya seperti itu bahwa hasil limbahnya sudah bisa diolah dikembalikan ke alam. Nah, kalau yang ada yang lebih bagusnya lagi itu harusnya ada filternya itu filter tanah, jadi melalui tanah yang sudah disekat terus ditimbun tanah itu kan, jadi baru keluar lagi itu akan lebih jernih lagi Pak. Itu sebenarnya kalau pewarna batik itu sebenarnya pewarnanya yang ini sih Pak, alami. Bukan 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 alami, ya. Maksudnya bisa kembali ke alam gitu, bukan yang Alam. natural, bisa kembali ke alam gitu. Jadi aman digunakan. Ada beberapa juga sih yang nggak boleh digunakan itu kayak seperti eh, pewarna Remasol. Nah, itu water glassnya itu yang berbahaya, Pak. Water glass sama pewarnanya itu nggak bisa mengendap. Nah, itu sampai saat itu pun saya pewarna itu saya tampung ini sampai sekarang saya nggak tahu mau dibuang kemana ini sisanya ini, Pak. Itu belum saya ini kan masih dalam tapi karena tapi kelebihan dari pewarna itu adalah bisa digunakan berkali-kali Ulang-ulang sampai ya. habis gitu loh. Jangan sampai nanti masih ada sisa dibuang mencemari eh, lingkungan. Nah itu yang nggak boleh. Makanya itu masih saya tampung, masih saya bisa gunakan sampai betul-betul habis. Jadi kalau betul-betul habis itu artinya sudah terpakai semua di kain. Itu. Jadi jangan sampai yang sifatnya pewarna yang seperti itu terbuang gitu. Harus betul-betul digunakan sampai habis. Kan ada biasanya kalau sudah ada sisa orang dibuang gitu aja kan dengan membuat yang baru lagi ya itu nggak boleh seperti itu Pak. Ya, Terima kasih. ya Silakan Om sama-sama. Setia kepada teman-teman yang Ya, lain. silakan Bu Niken. Itu ada ini salah satu pelaku ini apa? Printing ini. Silakan. Eco Green, Eco Printing. Bu Niken mungkin bisa share. Ada Bu Niken? Iya Pak, Silakan selamat Bu. sore. Ya, sorry, salah satu pelaku Eco Print ini. Jadi Saya dengan harus pewarna ngomong apa ini? alami tadi Bu, gimana gimana? Oh iya, untuk pewarna alam yang men- yang di saya itu kan kita pakai untuk EcoPrint. Hmm, Jadi pewarna itu bisa bisa awet dengan cara kain yang sebelum di eco itu harus di morden terlebih dahulu. Setelah selesai eco, kemudian Garam. dikunci sehingga warna itu akan awet. hmm. Saya nggak tahu kalau untuk batik bagaimana. Oke oke. Itu salah satu Pak Roles ya. Ya, kalau untuk batik sih sebenarnya prosesnya sama sih Bu dengan EcoPrint untuk warnanya. Cara pengunciannya juga menggunakan garam gitu kan Bu. Nah, itu cuma kendalanya itu di eh, mungkin cara pencuciannya. Kalau Ya. biasanya kalau batik itu pencuciannya itu kan bisa berkali-kali gitu kan. Nah, kalau perlakuan EcoPrint perlakuan mencucinya dengan perlakuan sama dengan seperti batik, ya mungkin kekuatannya akan itu ke situ kalau kendalanya ke warna alam, perlakuan pencuciannya itu, Bu.
Ya, perlakuan pencucian pencuciannya. tidak boleh menggunakan deterjen Iya, ya itu dan makanya jadi tidak boleh langsung tuh kena sinar matahari. matahari. Iya, nah itu yang membuat warna cepat pudar kan seperti itu. Nah kalau batik dengan pewarna sintetis, pencuciannya bisa berkali-kali tapi hasilnya tetap tidak berubah gitu. Nah itu kelebihannya di situ. Ya. Iya. Oke, oke. Jadi ada Sekarang dua ya. juga sudah ada kain, Pak, yang bisa hancur ketika dibuang. Aduh, saya, Hmm. saya lupa kemarin waktu ikut acara di Jakarta diberitahu bahwa sudah ada jenis kain yang ramah lingkungan. Iya, kayak katun juga sebenarnya ramah lingkungan itu. itu kan kalau katun itu kan Ya, kalau sudah dikubur itu kan akan hancur juga. ya, tapi Ya, akan perlu memakan waktu, waktu juga. memakan waktu juga betul. Ini yang baru ini cepat sekali. Saya lupa apa namanya kemarin itu. Oke, mantap nih ya. Teman-teman ada informasi baru ya. Bahwa untuk batik atau pelaku ekoprint ada kain yang bisa lebih cepat kalau mengalami ini ya. Daur ulangnya dan sebagainya. Jadi nggak perlu takut. Tinggal masalah biaya paling biasanya ya. Ada harga, ada rupa ya. Tapi nggak begitu mahal juga kok Pak kemarin harganya. Oke. Itu salah satu yang bisa perlu terobosan itu. Pasarnya untuk pasar luar negeri lebih menarik gitu. Ya. Sayangnya mereka belum produksi untuk yang warna putih, Hmm. baru yang warna aja. Oke. Iya, untuk ekoprint juga itu sebenarnya itu peminatnya bagus Ibu kalau untuk ekspor. Saya melihat ada beberapa teman juga yang memasarkan ekoprint untuk ekspor gitu. Tapi untuk jumlahnya ekoprint itu nggak bisa jumlah banyak karena kalau jumlah Ya, banyak itu tanamannya yang kasihan nanti harus gundul. Nah, itu. Nah, jadi ada jumlah batasan untuk membatasi tersebut bahwa kelangsungan tanamannya itu tetap ada gitu. Jadi makanya teman-teman itu yang untuk ekspor itu jumlahnya dibatasin untuk ekoprint. Tanaman ya ini Pak. jumlahnya sekian gitu menggunakan tanaman ini sekian gitu. Iya. Saya juga Oke. eh, kebetulan juga membudidayakan tanaman khusus untuk Nah, ekoprint. kalau ada budidaya itu bagus, Bu. Jadi bisa berkelanjutan gitu. Iya. Ya, Sip, mantap Bu Niken. Sukses ya. Terus terima semangat. kasih Pak. Oke, tadi ada ini Pak Rones viral kutipan tadi SDM di Ya, Balikpapan susah. Nah, jadi tantangan ini. tantangan besar, Pak. Tantangan bagi kita semua ini. Kira-kira apa yang Pak Rones sudah lakukan dengan tantangan tadi SDM susah dalam arti spek yang kita mintakan angka 8 ya, ternyata dapatnya cuma 5. 5 atau 6 itu Kira-kira minimal. apa yang Pak Rones lakukan untuk bisa uh, mengejar tadi yang Pak Rones lakukan saat ini? Boleh Om Eh, share Pak Istia, Rones? Yes, Pak. Om Istia, sekaligus nambahin pertanyaan itu tadi, Hmm. masalah SDM itu. Di Kalimantan berapa sih UMR-nya atau UMK-nya? Kami di Kaltim itu 3,4. 3,6 ya sekarang ya? 3,6. Iya, sekarang 3,6. 3,6. 3,6. 3,6. Ya, Ya. oh, artinya apakah karena pengusaha tidak sanggup membayar UMR makanya tenaga kerja kurang atau bagaimana? Malah mungkin bukan ke situ karena skill yang diharapkan nggak sesuai ya Pak Rones ya. Iya, betul. Skillnya Mungkin itu. mungkin Pak Rones bisa cerita lah itu gimana itu. Iya. Ayo, silakan. Silakan, Eh, silakan, silakan. jadi saya untuk mengatasi kendala SDM itu pertama saya ada kerjasama dengan SMK ya. Jadi apa Oke. yang saya butuhkan itu saya koordinasi dengan SMK. Misalkan ke kepala sekolahnya bagaimana kalau eh, misalkan di menjahit ya di bidang tata busana di sekolah Jadi SMK SMK tata SMK busana. yang jurusan Tata Boga atau gitu ya? Iya, saya SMA Tata Busana. Tata Yang saya Busana ya? butuhkan Oke, Tata Tata Busana Busana, ya. saya datangin SMK Tata Busana. Oke. Bisa nggak saya bilang kalau seandainya ada beberapa siswa yang magang, nah nanti ke depannya kalau hasilnya bagus, kami rekrut jadi karyawan kami dan juga sebagai ini kami juga dari pihak perusahaan akan melatih langsung terjun ke SMK tersebut untuk memberitahukan bahwa kualitas yang dibutuhkan di pasar itu seperti ini. Jadi betul-betul sekolah pun mempelajari bahwa kualitasnya itu harus dijaga gitu untuk terhadap siswa yang dilatihnya itu yang dibinanya itu. Nah, selain itu juga selain menjahit, di SMK tersebut ada materi membatik. Nah, akhirnya Oke. saya juga ikut terjun eh, mengajarkan cara membatik yang bagus dari mulai desain yang sesuai kebutuhan pasar sampai pakaian jadi. Nah, kebetulan di sana juga ada beberapa di sekolah tersebut punya beberapa
guru yang ahli dalam bidang desain busananya gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan SMK tersebut. Oh, itu ya, salah satunya Ya, dengan sekolah tadi ya, tata busana iya, tadi ya. ya betul. Nah, untuk ini untuk yang masalah UMR itu kan, ya memang Hmm. kita pengennya eh, mendapatkan kualitas yang kita butuhkan gitu. Jadi walaupun kita berani menggaji tinggi gitu kan sesuai bahkan lebih dari UMR, tapi pengennya kualitasnya itu mereka bisa menghasilkan minimal bisa menghasilkan buat ngegaji dianya sendiri lah gitu Hmm. dari hasilnya itu. Nah, terkadang mereka dengan saya kasih tahu bahwa hasil kamu itu jahitannya seperti ini, bisa punya nilai jual nggak seperti ini. Saya bilang, kalau seandainya dia nggak punya nilai jual, apakah ini bisa hasil jahitanmu itu bisa membayar gajimu sendiri nggak gitu? Seperti itu saya tunjukkan aja terus terang gitu. Kalau dia baru mulai sadar, oh ya, jahitan saya ini nggak bisa dijual gitu loh, hasilnya Hmm. kualitasnya kurang bagus gitu. Akhirnya saya belajar untuk meningkatkan skill lagi. Saya dari SMK tersebut saya lakukan pembinaan di BLK, Balai Latihan Kerja, Oke. untuk mendapatkan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas lagi seperti itu Pak Istiabudi. Oke, jadi Nah, dengan langkah itu ya, SMK, iya, Anda punya siswa ini, tapi tolong diupdate dengan kolaborasi dengan BLK tadi ya. dengan BLK untuk sertifikasinya kan. Nah, Oke, sip, Oh, seperti sip. itu. keren juga ya. Pak Hmm. Rodes memperdayakan lingkungan dan anak-anak yang butuh pekerjaan juga ya Pak Istia ya kalau Iya, kita betul, betul. Jadi menyerap tenaga secara nggak langsung, tapi tetap minta speknya standarnya industri gitu ya, Bu ya. Mei. keren-keren. Jangan sampai lulus nggak bisa apa-apa kan jadi sengsara kita jadi pengusahanya kan ke situ. Ya, menarik menarik Pak Rones. Saya juga ngelakuin yang sama sih di di kopi saya. Tapi kalau kopi mesti gampang. Tapi kalau namanya apa mendesain, aduh, batik itu luar biasa itu Pak Rones. Iya, Bu, anak-anak Oke. SMK sekarang sudah saya ajarkan desain batiknya, Bu. Jadi motifnya itu langsung saya ajarkan ngedesain motifnya. Nah, itu nah, dan mulai tahun-tahun sebelum kemarin itu, tahun kemarin itu yang senior-senior saya bilang nggak ikut lomba. Silahkan kalian sendiri yang muda-muda maju untuk ikut lomba-lomba desain batik dan akhirnya kebetulan mereka dapat juara juga gitu. Oh, jadi dia senang gitu kan dapat hadiah, dia belajar ngedesain, dapat juara gitu. Keren-keren Pak Rones. Ini banyak juga nih malu-malu kayaknya Pak Istia. Saya sebutin aja nih yang apa yang sangat fokus sama senang dengan desain-desain. Ada Mbak Priska, ada Bu Naimatur tuh penghasil. Wah, Ibu Nematur nih. Ayo, ayo, ayo. Nah, selamat sore, Pak Rones. Iya, Yo, Mas Sule silakan. Pak Rudi. Rudi. Wah, luar biasa Pak Rones ini. Apa Pak, kabar iya ini Rudi? saya baru masuk ini Pak. Pak, kalau boleh Iya. tahu Pak, desainnya itu sudah dipatenkan belum itu Pak Rones? Alhamdulillah desain saya sebagian besar sudah saya patenkan Pak, terutama yang untuk uniform, yang uniform untuk instansi pemerintahan gitu Pak. Siap, mantap Pak Rones. Siap. Iya, Pak. Kalau belum Pak Rudi mau bantuin gitu Pak Rones. Sekarang udah mulai online Bu, jadi gampang kan untuk pendaftaran hak ciptanya. Iya, kok Dan, ahlinya tuh Pak Rudi soalnya. ya, dan kebetulan dibantu juga sama dinas untuk surat rekomendasinya kan untuk usaha kecil dibantu agar biayanya lebih murah gitu loh Bu. Seperti itu. Ya. Keren. Silakan teman-teman. Yuk. Kita di sini ngabuburit kok sambil santai dapat insight yang banyak. Harapan kami makin banyak pengusaha UKM itu bisa go internasional. Karena kita butuh pundi-pundi dolar masuk ke Indonesia ya, biar Iya. menguatkan ekonomi kita. Harapan kami itu. Pak, ya, satu lagi Pak Rones. Ya, Pak Rudi. Ya, kalau boleh tahu ini, ada nggak apa ya upaya atau riset lah kalau penggunaan catnya itu loh Pak, apakah Pewarna. bisa apa warnanya dengan yang alami gitu loh Pak. Kira-kira masuk nggak itu pemikiran saya seperti itu Pak Rones? Baik Pak, ada beberapa segmentasi pasar sih Pak yang menggunakan pewarna alami, terutama untuk yang ekspatriat ya, untuk pasar Eropa dan juga pasar Amerika itu menggunakan pewarna alam Pak. Eh, tapi kalau untuk volume besar, mereka masih belum pengambilan banyak. Itu kalau pewarna alam itu dia pengambilannya masih sedikit 10, 20 gitu Pak. Jadi pewarna alam itu
Eh, memang kami masih belum banyak dan juga kami terkendala di kualitas, Pak. Nggak bisa tahan lama gitu. Kita maksimal mungkin sampai 6 bulan atau maksimal itu 1 tahun lah pewarna alam itu. Dan ke depan takutnya memudar gitu loh, Pak. Itu sih. Ya, ya, Iya. ya. Bu Meta silakan, open mic aja Bu Meta. Silakan Bu Meta. Saya nanya lagi sama Om Romes. Nah, ini gak ada yang nanya, saya yang boring Ada nih. ada Bu Meta, Pak Oh, Erik, kalau gitu saya sebentar. saya Silakan Bu Meta. Ada Bu Meta? Ini Pak Rones, Bu Meta nanya Pak Rones. Oh lagi ini, bagaimana tahu motif batik apa saja yang sudah dihakikan? Karena seperti motif parang, kawung, sekar jagad, dan megamendung tampaknya bebas digunakan. Silakan Pak Rones, ini pertanyaan dari Bu Meta Kirana. Ya, kalau nah itu pengertian hak cipta dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi dengan Pak Istia Budi, bahwa kayak seperti Megamendung. Megamendung itu general ya. Motifnya itu namanya Megamendung. Tapi untuk desainnya, desain motifnya itu kan beda-beda. Nah, gitu. Yang dihak ciptakan itu adalah yang hasil karya sendiri. Walaupun memang namanya Megamendung, tapi ada perbedaan dengan yang lain gitu loh, Pak. Nah, itu yang bisa dihak ciptakan. Kalau kita menggunakan sama-sama menggunakan nama Megamendung, di belakangnya kasih apa gitu. Oh, Misalkan Megamendung. Megamendung apa gitu, Ah, gitu Megamendung. ya, tambahan di situ ya. Ya, ada tambahan. Nah, sebagai pembeda aja gitu, Pak. Jadi memang depannya semua sama Megamendung. Sebagai itu karena Megamendung adalah sudah motif khas dari Jawa Barat atau dari Cirebon khususnya, Pak ya. Iya, Gitu kayak kawung. Kawung itu kan motif yang lama sekali kan ya, orang bilang motif kopi pecah gitu ya kalau iya, kawung itu. sama parang itu kan Iya, juga. parang itu kan. Nah, itu kan banyak jenisnya. Itu Mm, bisa dihak ciptakan sendiri, tapi dengan ada unsur yang berbedanya gitu. ada penambahan Ada motif dikitnya. penambahan motif. Iya, itu. Jadi seperti itu. Jadi istilah hak cipta itu ibaratnya kalau batik itu nggak boleh menjiplak sama persis. Nah, tapi kalau sudah ada kombinasi, ada murni imajinasi sendiri, itu bisa dihak ciptakan. Gitu. Oke, semoga menjawab Bu Meta Kirana ya, yang jawab Kak Pak Isti, Rones. Ya, mau silakan Bu tanya Priska. bisa? Silakan Bu Priska. Ya, Pak Rones, punten ini off cam ya, Pak. Ya, Mau tanya, Pak, kalau berarti Bapak konveksi berarti ya? iya Bu. Kami ada industri kerajinan batiknya dari kain sampai pakaian jadi. Jadi konveksinya ke pakaian jadinya Bu. Betul. Tapi konveksinya khusus Bapak atau lepasan gitu, Pak? Memang karena kami kapasitas produksinya untuk yang kalau dikerjakan sendiri itu masih sedikit Bu, sekitar baru 500 pieces per bulan. Nah, kalau seandainya permintaannya lebih ya kita kasih ke yang lain gitu. Kita maklumkan dengan sesuai standar kualitas ditentukan dari kami. Jadi kami kasih sampelnya harus seperti itu gitu Bu, hasilnya nanti jahitannya. Ini mau mengajak kolaborasi nih Bu Priska, Pak Rones. Siap-siap itu. Iya. Enggak sih, Pak, mau nanya pengalaman aja. Terus apa namanya? Berarti sehari itu bisa produksi ratusan, Pak. Kami kalau untuk pakaian jadinya itu per bulan 500 pieces itu masih sedikit. Oh, dan itu Iya, paksannya jadi berarti Jadi eh, kalau ada permintaan lebih, biasanya kami maklumkan gitu. Nah, dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan kami, Sesuai standar ya. standarnya gitu. oh ya, oke. Ya, Baik, terima kasih ya, Pak. ya Sukses, Pak. sama-sama Ibu. Ya, Makasih. makasih Bu Priska. Silakan Bu Naimatur. Ya, sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau nanya mengenai passion yang ini, apakah permintaan untuk passion halal itu udah dihalalkan? Bagaimana penilaiannya gitu? Untuk Kalau batik ya, gimana? Ya, passion halal Pak, apakah udah ada batik halal gitu atau permintaan pasar Oh iya, mengenai passion halal itu apakah sudah menyentuh gitu Pak? ya baik. Untuk proses halal, kami baru mengajukan Bu. Kemarin barusan dikontak sama dinas bahwa Pak, produk Bapak nanti untuk batiknya kita fasilitasi untuk proses halalnya. Jadi minta persyaratannya. Jadi saya kemarin baru memenuhi
beberapa persyaratan untuk proses halalnya seperti eh, Mm-mm. bahan baku yang digunakan itu harus halal gitu. Jadi Halal prosesnya ya. jadi saya harus menelusuri bahan baku yang saya gunakan itu ke pabriknya. Saya minta halal juga Sertifikatnya lah dari ya. sumber awalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Dan kalau seperti kuas gitu kan yang digunakan juga harus kuas yang halal. Dan kebetulan kalau saya tidak menggunakan kuas gitu Pak Istiabudi dalam Iya. menggunakannya. Kuasnya itu saya nggak beli jadi, saya bikin sendiri. Hmm. Bikin sendiri dari Oh iya. sisa-sisa kain katun. Kain potongan kainnya itu kan ada banyak sisa nih kalau motongin Hmm. batik itu. Nah, saya jadikan kuas. Nah, itu yang bisa saya gunakan. Ada kendala nggak Pak terhadap penelusuran bahan baku pewarnanya itu Pak? Untuk Eh, yang kimia ya Pak? ya, sudah pasti ada kendala sih Bu. Kita jadi Hmm. dari suppliernya memang kita harus betul-betul menanyakan sumber halalnya itu dari mana gitu kan. Mm-mm. Ada dia dan kebetulan supplier saya itu sudah punya sertifikat halalnya sih Bu. Oh ya. Jadi mudah gitu. Iya. Mudah. Ya itu aja Pak. Terima kasih keterangannya. Iya, sama-sama Oke, Bu. siap, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Siap support ya Bu Naima untuk halnya beliau jagonya tuh Bu Naima itu. Iya. Boleh tanya lagi nih, Pak? Yap. Silakan Silakan Pak Pak Rudi. Rudi. Ya, mohon maaf, saya kan tadi juga terlambat ya. Bapak itu kan tiap hari produksinya banyak, Pak. Terus limbah kainnya itu diapain itu, Pak? Apakah dijadikan produk baru mungkin Ya, untuk misalkan tas, dompet atau yang lain itu loh, Pak? eh, kami kan limbahnya itu Pak untuk yang kain ya. Kain itu kami ada bekerja sama dengan bukan saya yang ngerjain nih Pak. Jadi saya ada bekerja sama dengan mitra saya seperti para UKM lain yang dalam bentuk kerajinan. Nah, itu Dompet ya. perca-percanya saya masukkan ke mereka untuk dijadikan sebuah produk seperti keset, dompet gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi saya nampung dari penjahitnya itu terkadang per bulan saya kumpulin jadi satu, terus saya lempar ke mereka untuk memproduksi kerajinan tersebut gitu. Siap. Ya, Ya, makasih, ya Pak. sama-sama Pak Ya, Rudi. ya makanya layak diekspor ini produk Bapak ini. Luar biasa. Termasuk gini Pak, lilinnya tuh ini lagi Pak, lapisan lilin diolah lagi jadi lilin sama Pak Rones dijual lagi tuh Pak. Ya, lilin betul Pak. Lilin itu saya jual lagi. Dijual lagi Jadi tuh. lilin-lilin limbah itu saya Buat saring gitu kan. dicetak lagi jadiin Ya, lilin biasa. iya, lilin-lilin limbahnya itu saya saring Pak. Saya olah lagi. Nah, yang saya butuhkan secukupnya, baru sisanya saya jual gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang tersisa ya, terpakai semua ya. Pak Erik silakan Pak Erik. Mana Pak Erik ini? Tadi ada mau tambahan pertanyaan tadi. Ada Pak Erik? Oke, nggak kerasa ya udah ada 6 di kami di Balikpapan udah ada 6.18. Jadi di waktu maghrib di kami sekitar Kita 6. di Kalimantan Wita ya. Iya, Wita, Wita. Kalsel juga sama. Mau buka Kalsel ini. Wita. Iya, Udah mau siap-siap mau buka. buka. Iya. Ya. Kita jam 15.18 ya. Iya, Jam 5.18 di iya di sini tempat. 6.18. Tidak terasa udah hampir 1 jam ya lebih. Nah, silakan sebelum kami tutup, Bapak Ibu, ini luar biasa ya pengalaman dari Pak Rones. Udah usia muda, udah muda memang dari kalau karena balungan batik ya, karena orang tuanya batik, tapi meskipun sempat ya ke Frozen yang udah gede, tapi akhirnya ditelikung, telikung langsung Saya diambil ambil alih ilmunya Pak. Saya ambil sama yang punya ilmunya. diambil langsung, ternyata ya itulah. Tapi akhirnya dikembalikan ke sekitarnya. Pak Rones kembali ke batik dan alhamdulillah batiknya tumbuh dengan baik dan bisa ekspor, ya harapan kami bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa batik itu luar biasa value-nya. Ya, secara seni kita menang, ya, secara desain kita optimalkan dan bahkan Indonesia diakui ya desain kita juga diakui. Nah itu peluang Bapak Ibu. Silakan Bu Mei, udah angkat tangan ini. Kita mau tutup. Ya, sebenarnya mau tanya buat teman saya tapi dia nggak hadir tuh. Tadi dia mau hadir. Nah, sebetulnya lebih senior dari Pak Rones dia handle batik.
batik Tangsel ya, batik Banten tadinya. Balik Nah, Banten. ya, jadi yang saya lihat nih fenomenanya adalah sempat seperti sejak COVID itu beliau apa eh, turun banget dan hampir tidak terlihat gitu ya. Sementara saya di tempat kalau ngelihat produk dia tuh masih banyak banget Pak Rones. Ya, Kira apa yang bisa membantu karena beliau ini dampingan kita juga di Aspendo. Saya tadi ajak sebenarnya supaya bagaimana produk dia yang banyak itu bisa di apa dikembangkan lagi gitu ya, di dikembangkan lagi karena sayang gitu kan nggak gampang menjadi ikon suatu daerah gitu. Itu sih Pak, karena memang sejak COVID kemarin tuh banyak banget memang apa ya dan beliau sempat juga tertipu hmm, ditipu berapa apa gitu ya, dibilang mau dibeli di hotel di salah satu hotel lah di Jakarta, dilakukan transaksinya di situ barang diantar ternyata pembayarannya eh, aktif. iya segitu gitulah kira-kira. Ya, Saya kira apa saran Pak Rones nanti bisa sampaikan ke beliau karena produknya masih banyak Pak, jujur masih banyak ya, masih bagus. baik Bu. Ini kasusnya sama seperti teman-teman yang di Cirebon nih Bu. Ini semenjak COVID itu kan omsetnya langsung turun drastis Bu ya, terjun bebas itu. Eh, Memang kalau di sana kan sepertinya sudah apa ya sudah terlalu banyak perajin batiknya gitu saya lihat kalau di Cirebon ya. Jadi untuk masarkan ke lokalnya sendiri sudah terpenuhi oleh beberapa teman-temannya gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau yang pasar lokalnya sendiri masih luas gitu. Kalau Banten gitu ya, Tangerang itu masih luas Ibu. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu bagaimana bahwa pemerintah tersebut bisa menggunakan uniform dari batiknya dia Uniform. gitu. Hmm. Dijadikan uniform. Terutama mungkin motifnya harusnya sih motifnya yang menggunakan motif ciri khas mereka sendiri. Kayak misalkan motif Tangerang ya harus pemerintah tersebut harus menciptakan motif ciri Motif khas Tangerang. Tangerangnya agar Tadinya Tangsel. dikeluarkan sebagai tadinya dari beliau sih, tapi nggak tahu ya biasa bergeser ya seperti itu. Mungkin Aspendo nanti saya sebagai mewakili Aspendo akan melakukan pendekatan kembali Pak Rones karena Hmm. bahannya masih banyak banget. Saya ngeliat sendiri kok, saya ngeliat sih, aduh sayang banget ini kan duit semua gitu ya kalau saya betul mikir. betul Bu. Iya kalau batik memang seperti itu sih Bu dan karena persaingannya juga kalau ditinggal di Jawa itu persaingannya banyak sekali kalau dari Jogja, Solo itu semua menyebar Hmm. merata sampai ke Jawa itu sudah terisi semua gitu. Nah, kenapa? Tapi batik saya itu malah bisa masuk ke Jawa Bu karena unik motifnya. Motif Kalimantan itu Hmm. unik, beda beda dengan motif-motif yang lain gitu. Jadi kalau Iya, seandainya antara motif motif Tangerang, motif Jawa itu dengan karena unsur unsur budayanya hampir sama, jadi motifnya pun sama gitu. Jadinya akhirnya orang lihat motifnya terkesannya itu aja. Nah, dengan nggak ada Kalimantan perubahan motif ya. Kalimantan masuk ke Jawa itu berbeda sekali motifnya dengan yang di Jawa itu. Unik sekali Ya motif unik sih Kalimantan. karena kayak ada apa kayak apa unsur etniknya gitu ya kalau yang Iya, dari betul. Kalimantan itu ya. Iya. Karena yang saya angkat itu aslinya adalah motif ukiran kayu, Bu. Dijadikan Hmm. motif batik. Kalau Hmm. Ibu pernah ke Bandara Balikpapan lama, Bu, nanti kita kasih tunjuk nanti. Ini loh motifnya dicontoh. Oh siap siap. Keren, keren. Oke, Pak Rones, nanti mungkin saya sengaja tadi ngajak, ayo bangkit lagi, Bu. Ini loh pengusaha batik dari apa Kalimantan. Nanti Ibu bisa tanya, tapi kayaknya beliau mungkin ada pengajian gitu loh, jadi Ya. nggak. Oke, oke Pak, makasih Pak Rones. Ya, makasih Bu Mei. Oke, terima kasih. Nggak terasa sebelum kita tutup, kami ingin statement dari Pak Rones untuk pengusaha batik ke depannya apa yang perlu kita lakukan. Silakan Pak Rones. Mungkin utamanya adalah inovasi, Pak. Inovasi Inovasi. ya. Kita harus punya pertama itu kemampuan untuk berinovasi, mendesain motif baru. Jadi kita nggak monoton dengan motif yang sudah lama gitu. Karena motif yang lama ini akan tergerus dengan kemajuan dengan inovasi-inovasi baru dari yang lainnya gitu. Jadi makanya kita harus selalu berinovasi agar tidak kalah bersaing gitu, Pak. Ya, seperti itu. Oke, inovasi ya. Satu yang perlu Ya, dilakukan ya, yang utama ya. Karena makin ke sini kan generasi udah beda ya, Gen Z ya. ya Dengan betul. motif batik yang lebih eye-catching dan sebagainya dengan desain yang itu salah satu saat ini berarti bukan hanya dipakai untuk formal tapi bagi mereka untuk
sesuatu yang menarik. Itu yang kami lihat ya kalau ketemu mahasiswa atau anak muda, batikmu kok aneh? Ya ini batik baru Pak. Wah, dengan motif-motif yang desain yang tertentu. Dan itu saya kira memang betul inovasi salah satu pasar yang kita sasar udah beda. Kalau dulu kan formal ya, batik dipakai untuk kegiatan formal. Sekarang udah enggak. Apapun dengan batik bisa, kalau menarik mereka dengan promosikan dengan berbagai macam acara kan Pak Rones ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rones untuk waktunya. Nah, semoga menginspirasi teman-teman pengusaha batik di Indonesia tetap berkolaborasi karena kita mau sasar luar negeri. Ya, harapan kami batik bisa mulai mendunia. Dan kalau lihat batik dipakai kemarin Nelson Mandela sebagainya dengan batiknya, ya itu menarik bahwa batik kita itu dihargai gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.